Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Sri Harti dari Prodi PIAUD semester 6 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IPN Tegal Selawi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah metode pengenalan keaksaraan yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Durur Anasik MPD. Selamat menyimak. Di sini saya ingin sedikit memaparkan tentang bagaimana cara menyusun dan merencanakan program pengenalan keaksaraan pada lembaga PAUD. Tentunya, dalam menyusun dan merencanakan program pengenalan keaksaraan pada lembaga pendidikan anak usia dini, itu memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sistematis. Jadi, apa yang akan kita ajarkan pada anak-anak itu harus mencakup seluruh aspek atau elemen yang penting dalam memberikan gambaran ataupun pemahaman tentang topik yang akan dibahas dengan anak-anak. Dan lakukanlah dengan cara yang terorganisir dengan baik, dengan cara mengikuti metode atau rencana yang terstruktur. Jadi dengan langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Nah, berikut ada langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama itu analisis kebutuhan. Identifikasi kebutuhan anak-anak berdasarkan usia, latar belakang, dan kemampuan awal mereka. Serta gunakanlah metode dan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Yang kedua yaitu menentukan tujuan dan sasaran. Di sini ada dua tujuan dan sasarannya. Yang pertama yaitu tujuan umum, itu untuk mengembangkan kemampuan dasar membaca dan menulis anak-anak dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan mereka. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu anak-anak jadi mampu mengenali huruf, kata-kata sederhana, dan memahami dasar membaca dan menulis. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan kurikulum. Tahapan pembelajaran bagi kurikulum itu menjadi tahap-tahap berdasarkan usia dan kemampuan anak. Dalam mengembangkan kurikulum, khususnya untuk anak usia dini, itu gabungkanlah pembelajaran keaksaraan dengan kegiatan sehari-hari seperti bermain, bernyanyi, dan bercerita. Yang keempat yaitu adalah pemilihan metode dan pendekatannya. Kita bisa menggunakan metode multisensori, yaitu metode yang melibatkan berbagai indera seperti visual, auditori, dan kinestetik. Pendekatan yang bisa dilakukan tentunya itu belajar melalui bermain. Gunakan permainan dan aktivitas kreatif untuk memperkenalkan konsep keaksaraan pada anak usia dini. Yang kelima yaitu menyediakan materi dan sumber daya, seperti menyediakan buku dan alat visual. Jadi, guru bisa menyediakan buku cerita bergambar, poster alfabet, dan kartu kata. Terus bisa juga menggunakan alat auditori, yaitu dengan mendengarkan lagu, ceritakan buku yang ada di buku bacaan, dan melakukan permainan suara. Atau kita bisa menggunakan alat kinestetik, yaitu seperti kita menyiapkan alat tulis, papan tulis, dan bahan kerajinan tangan untuk kegiatan menulis dan menggambar anak-anak. Kemudian yang keenam yaitu pelatihan guru. Adakan workshop dan pelatihan bagi guru pendidikan anak usia dini mengenai teknik mengajar keaksaraan yang efektif, sehingga guru itu dapat memiliki pemahaman dan cara bagaimana dalam memberikan pengenalan keaksaraan pada anak didiknya. Kemudian yang ketujuh yaitu pelaksanaan program. Rencanakan pelaksanaan program harian, yaitu dengan menyusun rencana yang akan kita ajarkan setiap harinya dengan rinci termasuk waktu, aktivitas, dan tujuan dari pembelajarannya. Kemudian gunakan tematik. Gunakan tematik yang menarik bagi anak-anak untuk mengaitkan pembelajaran keaksaraan yang akan kita bahas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedelapan yaitu melakukan penilaian dan evaluasi. Lakukan asesmen berkala untuk menilai perkembangan keaksaraan pada anak, serta lakukan juga evaluasi keseluruhan program itu secara periodik dan menyesuaikan jika memang diperlukan ataupun memang butuh perubahan. Yang kesembilan yaitu kolaborasi dengan orang tua. Jagalah komunikasi teratur dengan orang tua mengenai perkembangan anak-anak mereka, serta libatkan juga orang tua dalam kegiatan keaksaraannya di rumah
dengan memberikan panduan dan bahan ajar sederhana. Jadi orang tua itu kita juga perlu kerjasama dengan orang tua. Orang tua harus mengenalkan banyak kosakata pada anak, tentunya dengan kata-kata yang baik agar anak itu perbendaharaan katanya itu bertambah. Kemudian yang ke-10 yaitu lingkungan belajar yang mendukung. Ruang belajar yang kondusif yaitu dapat menciptakan ruang belajar yang nyaman, aman, dan mendukung kegiatan keaksaraannya. Dan sediakan juga sudut bacaan. Buat sudut bacaan yang menarik di kelas dengan koleksi buku yang sesuai dengan anak-anak. Mungkin seperti buku cerita yang bergambar, itu anak-anak itu akan tertarik. Atau buku gambar binatang. Anak itu juga bisa bertanya pada gurunya, ini gambar apa? Ini binatang apa? Di situ itu secara tidak langsung anak ikut belajar dengan mengenali nama-nama binatang, nama-nama gambar yang ada di situ. Itu anak akan belajar dengan sendirinya. Nah, berikut ini ada contoh rencana pelaksanaan harian yang dapat diterapkan di pendidikan anak usia dini. Monggo teman-teman simak di slide atas berikut ini. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program pengenalan keaksaraan di lembaga pendidikan anak usia dini dapat dirancang dan dilaksanakan secara efektif, serta dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan kemampuan dasar membaca dan menulis mereka ya, tentunya dengan cara yang menyenangkan dan dapat mendukung perkembangan mereka. Baik teman-teman, demikianlah yang bisa saya paparkan mengenai menyusun dan merencanakan program pengenalan keaksaraan pada lembaga pendidikan anak usia dini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.